baik yang ada di rumah maupun yang ada di GPI Mega Matra, GPI Ori Raya. Mari kita siapkan hati kita di hari yang penuh sukacita. Di hari Minggu ini kita boleh beribadah bersama-sama, baik di rumah tangga kita masing-masing. Kita percaya Roh Allah ada di manapun kita berada. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa, biar lawatan Tuhan boleh terjadi pada pagi hari menjelang siang ini. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Di hari Minggu ini Tuhan, kami bersyukur Engkau Bapa yang baik, Bapa yang memberkati setiap kehidupan kami, Engkau yang memberkati kesehatan kami, Engkau memberkati dengan segala berkat limpah, dan semuanya yang Kau berikan bagi kami berasal daripada-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, biar hanya nama-Mu ditinggikan, hanya nama-Mu dimuliakan, sehingga Tuhan seminggu ke depan, bahkan hari-hari ke depan, kami akan melihat tangan-Mu yang penuh kuasa akan memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Ambil alih Roh Kudus ibadah live streaming ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau disenangkan lewat ibadah kami pada pagi menjelang siang ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita akan mulai, kita akan pujian. Orabaka Shandara Labaralaba. Dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Dia dengan tangan yang hampa, sujud menyembah-Mu, sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Kami datang dengan tidak tangan yang hampa ya Tuhan, tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat, menyatakan rasa syukurku, menyatakan rasa syukurku
kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Tuhan, terima kasih Engkau hadir bersama dengan kami setiap saat. Amin. Meskipun kami ada di rumah kami masing-masing, kami datang menghampirimu. Bapa, terima kasih. Berkatilah kami hari ini. Lewat firman-Mu dan urapilah hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman yang dapat mengubah dan memberkati kami. Amin. Kita yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Baik. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Kita semua yang mendengar atau menyaksikan ibadah GBI Mega Matra dan Pondok Bambu Ori Raya. Saya berdoa biar kita semua diberkati Tuhan hari ini. Amin. Dan bagi kita semua, kiranya Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Amin. Biar Bapak Ibu diberkati dengan program ini. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, mari kita melihat firman Tuhan di dalam kitab Roma. Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat 2. Demikianlah firman Tuhan, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema kita adalah tubuhmu adalah persembahan yang hidup. Ini didasari oleh firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus tadi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat perjanjian lama, bagaimana Tuhan Yesus ya bersama umat pilihannya, bangsa Israel, bahwa ibadah yang diadakan oleh mereka dengan korban penebusan ini adalah ibadah yang familiar oleh Tuhan kepada mereka yang hidup dalam perjanjian lama. Kita melihat Bapak Ibu bagaimana orang-orang Israel dalam perjanjian lama, bagaimana mereka mempersembahkan persembahan mereka, korban penghapus dosa, korban keselamatan, korban bakaran, dan korban yang lainnya Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu bisa temukan di dalam kitab perjanjian lama, khususnya di dalam kitab para imamat. Nah saudara kasih Tuhan, saya melihat dan mempelajari bagaimana orang Israel ini mengorbankan korban mereka. Korban mereka antara lain
sapi, kambing, domba. Bisa juga Bapak Ibu merupakan burung tekukur dan anak merpati. Dan juga persembahan ukupan yang terbuat dari tepung dan minyak. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah bentuk-bentuk persembahan orang-orang Israel pada zaman Perjanjian Lama. Dan mereka melakukan ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Sebagai contoh, mereka mempersembahkan lembu jantan. Katakanlah ini korban bakaran, maka lembu jantan ini harus yang tidak bercacat, Bapak Ibu. Artinya tidak bercacat, tidak ada cacat, luka, atau timpang begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian orang yang mempersembahkan ini, dia harus meletakkan tangannya di atas kepala lembu yang mau dipersembahkan itu. Setelah itu, baru dia masuk ke dalam pelataran. Di sana lembu ini disembelih Bapak Ibu. Disembelih, kemudian darahnya oleh para imam-imam, anak-anak Harun, dikucurkan di samping-samping mesbah-mesbah sekelilingnya Bapak Ibu. Dan kemudian korban yang telah dipotong sedemikian rupa menurut bagian-bagiannya, baru oleh para imam-imam ini kemudian dibakar di atas mesbah. Karena di atas mesbah itu sudah ada kayu dan api telah dihidupkan, dan korban sembelihan ini yang sudah dipotong menurut bagian-bagiannya, maka dinaikkan ke atas api yang menyala. Kemudian kepala dan betis lembu itu dan bagian perut yang telah dibersihkan dengan air, dan kemudian itu pun dinaikkan di atas mesbah api yang menyala-nyala. Dan para imam pada saat itu harus menjaga api itu supaya tidak mati. Setiap persembahan orang Israel, setiap imam harus menjaga agar api itu tidak padam atau tidak mati. Ya, terus-menerus 24 jam dengan silih berganti para imam yang sudah ditugaskan. Demikian tugas mereka pada zaman itu. Nah, kemudian ketika bagian perut dan bagian betis yang sudah disuci, yang sudah dibersihkan, kemudian dibakar, Alkitab mengatakan inilah persembahan yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, yang baunya sampai kepada hati Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, inilah persembahan mereka. Tetapi orang Israel ini, Bapak Ibu, menjadi salah pengertian akan korban-korban ini. Mereka beranggapan dengan memberi korban katakanlah sekali setahun atau bisa beberapa kali memang menurut Alkitab yang kita baca ya dalam imamat. Nah, kemudian ketika mereka mempersembahkan, seolah-olah Tuhan disogok. Dengan pembelian lembu, sapi atau domba dan kambing, sama cara mereka mempersembahkan seperti lembu yang pertama tadi. Seolah-olah Tuhan itu disogok dengan mempersembahkan korban lembu, sapi, kambing, domba dan lain-lain sebagainya. Mereka merasakan dosanya sudah diampuni. Ini menjadi sisi lemah dari orang-orang Israel ketika mereka mempersembahkan persembahan mereka. Mestinya orang-orang Israel, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka menyadari bahwa bukan persembahan yang sekali setahun atau beberapa kali setahun itu mereka persembahkan sebagai persembahan korban bakaran, korban keselamatan, atau korban penebus dosa, tapi lebih kepada penumpahan darah. Jadi bukan uang yang membeli persembahan itu, berapa ekor setahun yang dipersembahkan, tapi lebih kepada korban darah itu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini berlaku, ini Taurat bagi mereka pada zamannya. Tapi pada kita Bapak Ibu
aturan-aturan itu tidak berlaku lagi. Amin. Amin. Aturan-aturan itu tidak berlaku lagi. Kita bisa melihat misalnya dalam kitab Ibrani 10 dikatakan demikian, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dalam dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Dikatakan Bapak Ibu ayat 10, satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita telah melihat bagaimana penulis kitab Ibrani, bahwa dikatakan kita yang sekarang tidak lagi datang kepada Tuhan membawa persembahan korban lembu, sapi, domba, jantan ataupun kambing. Tetapi dikatakan hanya satu kali Yesus Kristus menjadi korban sekali selama-lamanya. Amin. Sekali lagi, Yesus Kristus menjadi korban dan mati, ya, untuk menyelamatkan setiap manusia yang percaya kepadanya. Ingat, sekali selama-lamanya. Amin. Maka kita bersyukur Bapak Ibu, ya, yang hidup pada zaman ini, bahwa dengan kematian Kristus Yesus Tuhan, kemudian kita percaya kepadanya, maka kita diselamatkan. Amin. Kecuali kita, Bapak Ibu, ya, melenceng atau meninggalkan Tuhan, tidak lagi percaya kepada Yesus, itu lain hal. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam kitab Ibrani tadi dikatakan, dengan kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pengganti daripada domba, kambing, lembu, sapi itu adalah Kristus. Dan ini sudah digenapi 2000 tahun yang lalu. Dia dibunuh, disiksa, ya, dia kemudian disalibkan dan mati untuk menebus semua dosa dunia ini, ya, untuk menebus dosa. Kemudian kita percaya kepadanya, dan kita diampuni, dan kita dikuduskan, disucikan, dan kita diselamatkan oleh Tuhan.
Amin. Nah, berkaitan dengan ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Paulus sebagai seorang rasul menuliskan di dalam kitab Roma pasal 12 tadi ayat 1 dan ayat 2, dia mengatakan, demi kemurahan Allah aku menasehatkan. Jadi Bapak Ibu, Paulus menyelami, mendalami kemurahan Tuhan di dalam hidupnya, dan kemudian dia mengaplikasikan di dalam hidupnya, bahkan di dalam pelayanannya, yang telah kita lihat bagaimana tulisannya kepada orang-orang percaya yang ada di Roma pada saat itu, saudaraku. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, aku menasehatkan, demi kemurahan Tuhan aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau dalam bahasa istilah Alkitab ya, yang disebut mempersembahkan persembahan yang sejati itu Bapak Ibu, sering disebut istilahnya logikos latreia. Ini istilah perjanjian baru yang artinya, yang dikatakan di dalam bagian B ya, yaitu adalah ibadahmu yang sejati. Mengenai ibadah yang sejati ya, sekali lagi, mengenai ibadah yang sejati dituliskan, Paulus memakai istilah logikos latreia, berbicara mengenai persembahan yang sejati, saudara. Nah, saudara, juga dia mengatakan mengenai mempersembahkan tubuh. Ya, dia juga mengatakan, ya, sering memakai istilah soma. Ya, Bapak Ibu, soma. Ingat, katakan dulu soma. Soma. Bukan soma ya, soma. Soma. Soma itu ya berbicara tubuh. Tapi tidak semata berbicara tubuh ataupun jasmania semata. Karena hidup kita, tubuh kita ini, maksud saya, ya kan? Di dalam tubuh kita inilah kehidupan kita. Jadi meskipun Paulus memakai istilah soma, bukan berarti tubuh semata atau jasmania kita, tapi lebih kepada kehidupan yang ada di dalam tubuh kita ini. Dia mengatakan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Amin. Amin. Sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kalau kata kudus itu saya pikir tidak sulit ya Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Ya, kata kudus itu dapat diartikan ya bahwa Tuhan menyisihkan kita. Ya, bahwa Tuhan menyisihkan kita, bahwa Tuhan memilih kita, mengasingkan kita, ya Bapak Ibu, dari kehidupan dunia ini dengan cara-cara dunia ini atau mekanisme yang ada di dunia ini. Tuhan menyisihkan kita. Memang ini agak susah dipikirkan oleh manusia. Satu sisi kita dikatakan Bapak Ibu, ya, kita harus tidak serupa dengan dunia ini. Amin. Amin. Satu sisi Alkitab menuliskan bahwa kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Amin. Tapi satu sisi kita beranggapan bahwa kita hari ini pun masih berada di dunia ini. Jadi apa yang dimaksudkan Tuhan melalui Paulus? Ya, bahwa engkau harus mempersembahkan tubuhmu, mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang kudus. Artinya kita diasingkan oleh Tuhan, disisihkan oleh Tuhan, ya, menjadi alatnya yang hidup buat kemuliaannya, saudara. Itu yang dimaksud Tuhan menguduskan. Ya, artinya juga biar pikiran kita menjadi kudus, tingkah laku kita kudus, perbuatan kita sesuai dengan firman Tuhan.
kudus. Yang dimaksud oleh Paulus tadi, ya, soma, tubuh kita dan seluruh keberadaan kita itu harus menjadi kudus. Kalau orang, anak-anak Tuhan, saudara, mengerti akan hal ini, merasakan kemurahan Tuhan, saya percaya tidak sulit bagi mereka untuk hidup, untuk mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup dan hidup di dalam kekudusan Tuhan. Tidak mungkin, tidak bisa kalau anak-anak Tuhan, saudara kasih Tuhan, ya, mereka sudah merasakan, mengalami kemurahan Tuhan. Saya mau katakan buat kita begini, Tuhan tidak marah, tidak melarang kita, bahkan memberi talenta dan karunia kepada kita, anak-anaknya. Amin. Amin. Juga dia tidak marah kalau kita, ya, mengembangkan talenta, karunia, dan juga memiliki kemampuan-kemampuan yang lain, berkarir. Tuhan tidak marah. Tapi jangan talenta, karunia, karir, sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita anak-anak Tuhan, yang Tuhan tidak mau, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, adalah apabila itu semua kita jadikan menjadi tujuan hidup. Ini yang Calvin katakan yang menjadi salah. Katakan engkau punya sesuatu, punya kemampuan, punya pengalaman, punya talenta, punya karunia banyak, katakanlah punya banyak hal. Tetapi kalau itu engkau jadikan menjadi tujuan hidup, itu yang menjadi salah. Talenta, karunia, karir, kemampuan itu semua menjadi sarana yang diberikan Tuhan, menjadi alat bagi kita untuk menjalani kehidupan ini, supaya kehidupan ini yang lebih baik daripada kehidupan yang lalu. Amen. Jadi jangan dijadikan itu menjadi tujuan. Ya, kalau kita menjadikan itu tujuan, itu yang salah menurut Calvin. Ya, apa saja yang ada di dalam hidupmu yang menjadi milikmu sekarang, lihat itu menjadi pelengkap yang menyertai hidupmu di dunia ini, supaya mempermudah perjalanan hidupmu. Itu hanya mempermudah. Kalau itu menjadi tujuan hidup kita, Bapak Ibu, maka sangat bertentangan dengan yang difirmankan Tuhan melalui kitab Roma pasal 12 tadi di ayat 1 yang dituliskan oleh Paulus. Karena kita sudah ditebus dengan harga yang mahal, dengan darah Yesus yang tidak bisa, ya, dikaitkan dengan apa-apa untuk keselamatan seseorang. Diselamatkan dengan darah Yesus. Ini menjadi penting bagi kita hari-hari ini. Dan dia berkata, inilah ibadahmu yang sejati. Tidak ada lagi ibadah yang sejati. Dan perlu juga saya mau ingatkan bagi kita, ya, memang gereja hari ini kan mempersembahkan persembahan ucapan syukur, ya, persembahan persepuluhan, dan persembahan macam-macam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, saya mau katakan kepada kita, persembahan ini pun tidak bisa kita jadikan menjadi sarana bagi kita untuk diselamatkan ke surga. No. Apapun bentuk persembahan kita secara materi, seperti tadi orang-orang Israel, lembu sapi, domba dan kambing, dan lain-lainnya, itu tidak menjadi jaminan bahwa mereka diselamatkan. Tadi Bapak Ibu sudah jelas di dalam kitab Ibrani pasal 10.
Aku tidak berkenan kepada korbanmu, korban sajian, korban bakaranmu. Bahkan Daud berkata, engkau tidak berkenan kepada korban pujian, kepada korban bakaran, tetapi engkau berkenan kepada hati yang hancur. Hati yang hancur berarti hati yang menyadari betapa perlu Tuhan di dalam hidupnya. Hati yang hancur berarti dia menyadari bahwa hidupnya, kesalahannya, dosa-dosa yang dia perbuat itu yang melukai dan menyakiti hati Tuhan. Kemudian dia berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan dengan korban. Kemudian Tuhan menolak korban itu, sehingga hati Daud, Bapak Ibu, menjadi sedih. Dia menjadi sedih. Tetapi dia berubah dan dia tidak mau lagi melakukan kesalahan yang sama ataupun dosa yang sama. Saya jadi teringat dengan firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 22, khususnya di ayat 2. Ya, malaikat Tuhan berfirman mengenai Abraham diuji. Persembahkanlah anakmu yang tunggal itu. Sekali lagi, persembahkanlah anakmu yang tunggal itu, disebut namanya Ishak, menjadi persembahan korban bakaran bagiku. Saya ajak dulu kita berpikir jemaat yang dikasih Tuhan hari ini. Kalau nanti ada waktu, coba baca kitab Kejadian 22 ayat 2 dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu, Abraham merespon. Ketika firman itu dia merespon, dia membawa anaknya Ishak dan membawa 2 bujangnya dengan naik keledai, membawa kayu dan membawa yang berkaitan dengan penyembelihan korban. Dan setelah sampai ke tujuan, ya Bapak Ibu, di situ Ishak berkata, "Papa, di manakah korban yang kita mau persembahkan kepada Tuhan?" 2 kali dia bertanya. Abraham menjawab, "Tuhan akan menyediakan anak." Mungkin menurut Ishak udah dilihat kok nggak ada. Anak yang polos yang masih berusia ya barangkali di bawah 9 tahun. Dia bertanya lagi, "Papa, di manakah korban sembelihan yang kita harus korbankan kepada Tuhan?" Setelah dia bertanya yang kedua, Bapak Ibu, Abraham langsung mengikat tangannya. Abraham langsung mengikat kakinya. Dan menidurkan di atas mezbah yang sudah ada kayu, tapi kayu belum dibakar. Ya kan, karena tidak boleh dibakar hidup-hidup. Kemudian dia mencabut pedangnya untuk meresponi firman Tuhan yang berkata, "Persembahkan anakmu yang tunggal itu Ishak." Kemudian ketika dia, Bapak Ibu, menarik pedang itu dan ingin menebas lehernya karena perintah Tuhan, kemudian malaikat mengatakan, "Abraham, Abraham, jangan lakukan itu. Tuhan telah melihat imanmu." Kemudian tiba-tiba ada seekor domba yang tanduknya tersangkut di semak belukar. Nah, kemudian pengganti Ishak, domba yang tersesat atau domba yang tanduknya ya terikat dengan belukar itu yang menjadi korban. Tapi yang saya mau katakan di sini, jikalau Tuhan berfirman kepada Bapak Ibu, khususnya punya anak, "Korbankanlah anakmu satu, dan engkau sendiri yang harus menebas lehernya." Kira-kira Bapak Ibu bisa mengerjakan hal itu? Bisa melakukan itu walaupun anakmu ada 3, 4, 5. Apakah engkau berkata, "Oh, anak saya ada 5. Kalau ditebas satu jadi korban tinggal 4. Pasti tidak mungkin. Karena banyak orang-orang Kristen yang saya layani, khususnya kalau penghiburan, meninggal di rumah duka, ada tangisan, "Kenapa anakku engkau duluan dipanggil? Engkau usianya baru segini, baru 20. Mengapa aku yang sudah tua, yang sudah sakit-sakitan, yang sudah 70-an, Tuhan engkau tidak panggil?
Aku sajalah engkau panggil. Jadi kebanyakan orang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya orang tua itu sangat mengasihi anak-anaknya. Amin. Yang mengasihi anak-anaknya. Bahkan tidak sedikit, banyak sekali orang tua yang berkorban uang, waktu, tenaga, ya segala hal. Bahkan kalau kita lihat tadi seperti Abraham, bahkan dia rela, ya, menebas leher daripada anaknya yang tunggal itu. Saya kadang-kadang Bapak Ibu saya pikirkan demikian. Seandainya Tuhan meminta Abraham tidak anaknya, ini dalam pikiran saya, ya tidak ada tertulis Bapak Ibu, maaf. Seandainya Abraham, malaikat Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham, engkau harus menjadi korban, engkau harus mengorbankan dirimu menjadi korban sembelihan, korban bakaran bagiku, dan engkau naik ke Gunung Moriah, sebab di sana sudah siap orang yang menunggu akan menebas lehermu dan akan menyembelih engkau dan akan menjadi korban. Saya pikir kalau itu ada suara dari malaikat Tuhan, ini pikiran saya lagi ya, saya yakin pasti Abraham mau. Mengapa? Anaknya yang tunggal yang sudah lama Bapak Ibu, dia tunggu-tunggu. Setelah dia tunggu-tunggu, masih berumur beberapa tahun, kemudian Tuhan meminta menjadi persembahan, kemudian dia rela. Walaupun hatinya tertekan secara manusiawi, tetapi ada iman Bapak Ibu di dalam dirinya. Seandainya Abraham diminta untuk itu, saya yakin dia pasti merelakan dirinya menjadi korban. Berarti memang tidak sulit. Amin. Amin. Jadi apa yang dikatakan Paulus ini? Apalagi Paulus meminta kita bukan menjadi korban seperti Ishak yang harus disembelih. Paulus hanya mengatakan, aku menasehatkan kamu, ya, demi kemurahan Allah, biarlah engkau mempersembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Mengapa dikatakan hidup? Karena orang mati tidak boleh lagi mempersembahkan dirinya. Lembu pun kalau hidup dipersembahkan tidak bisa. Bayangnya, bisa Bapak Ibu bayangkan kalau lembu, ya, orang Israel membawa persembahannya karena disuruh Tuhan, misalnya korban penebus salah, membawa lembu, dibawa ke bait Allah atau di dalam kemah pertemuan, tiba-tiba lembu melompat ke sana kemari. Bisa Bapak Ibu bayangkan kan? Memang harus disembelih dulu di luar pelataran, harus mati, baru dipotong bagian-bagian tertentu menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Paulus tidak menyuruh kita, tidak mengingatkan kita untuk seperti malaikat mengingatkan Abraham supaya anaknya yang tunggal itu menjadi korban sembelihan bagi Tuhan. Tuhan tidak mau, karena Yesus cukup bagi kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jadi karena itu jangan macam-macam lagi lah. Amin. Ya, coba kalau engkau hidup zaman perjanjian lama, kau disuruh menyembahkan lembu, sapi, domba, apakah engkau bisa? Satu ekor saja berapa harganya? Di zaman sekarang mahal. Tentu di zaman dulu pun ya sesuai dengan zamannya ya mahal juga. Ya. Tapi Tuhan tidak menyuruh. Tuhan hanya menyuruh kita mempersembahkan tubuh kita yang hidup ini. Ya Pak Ibu ya, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Sebab itulah persembahanmu yang sejati. Nah, kalau kita bisa mempersembahkan tubuh kita, maka segala persembahan yang kita berikan ke gereja tentunya tidak menjadi sulit, Bapak Ibu. Sekali lagi, meskipun persembahan saudara yang saudara kasih kepada Tuhan melalui gereja tidak menjamin engkau selamat. Karena yang menjamin engkau selamat ketika engkau percaya, ketika engkau beriman kepada Yesus, ketika engkau melakukan firman Tuhan seturut dengan kehendak Allah, ketika engkau menjaga hubunganmu yang baik, keintimanmu,
melakukan seluruh firman Tuhan tanpa mencomot satu ayat. Ayat yang enak kita lakukan, ayat yang agak berat kita tidak lakukan. Kita terus menanti-nanti sampai kedatangan Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, ya, kita akan memiliki surga, ya, yang kekal sebagai janjinya yang kudus itu. Amin. Nah, oleh karena itu saya mengingatkan kita Bapak Ibu, ya, mari kita mempersembahkan hidup kita. Amin. Kalau kita mempersembahkan hidup kita, tidak sulit kita melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kebaikan. Amin. Satu kali Bapak Ibu saya mau bersaksi. Saya menikah tahun 1998 dengan Ibu Espita. Tahun 98 ini, tahu kan Bapak Ibu, ya, tahun apa? Krisis moneter. Saya menikah justru di situ Bapak Ibu, bulan November. Ya, kurang lebih 1 tahun lahirlah anak kami yang bernama Jevania. Ya. Nah, pada saat itu Bapak Ibu, istri saya masih bekerja di sekuler. Ya, dia bekerja di satu perusahaan di Jakarta Pusat sebagai tenaga keuangan, administrasi keuangan. Dan saya pun bekerja tapi di ladang Tuhan sebagai pelayan Tuhan yang melayani di satu yayasan. Bolehlah saya sebut namanya, Yayasan Doulos. Ya, itu Yayasan Doulos yang yayasan besar. Saya ditugaskan di sana membina iman setiap orang-orang, ya, yang terikat dengan dunia ini, kuasa kegelapan, apalagi yang terikat dengan narkoba pada saat itu. Saya membina mereka Bapak Ibu. Nah, setelah lahir anak saya yang bernama Jevania Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, baru berapa bulan lah gitu ya. Pada saat itu anakku masih 1. Dan di rumah kami ada seorang tinggal hamba Tuhan yang sudah tua Bapak Ibu. Dia seorang janda. Seorang janda yang ditinggalkan suami karena meninggal. Ya, dia sudah berusia pada saat itu kira-kira 60 lebih. Nah, dia diusir oleh orang di mana dia sempat kos karena dia tidak dapat membayar uang kosnya. Dia ketemu di gereja kami pada saat itu Bapak Ibu, ya. Tentunya saya pada saat itu belum menjadi gembala, tapi sebagai hamba Tuhan, ya. Kemudian dia datang ke rumah kita. Dia minta untuk tinggal di rumah. Pakaian-pakaiannya dia kardusin semua. Silakan masuk Bapak Ibu, ya. Tidak lama kemudian istri saya di kantornya terjadi pengurangan karyawan karena masih berkaitan, walaupun sudah tahun 99, masih berkaitan dengan, ya, susahnya krisis moneter itu, ya. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, oh iya, duluan dia Bapak Ibu, dia sambil sedih hatinya, "Papa, saya jangan sedih ya Papa, jangan marah ya." Kenapa? Tapi dia membawa bungkusan amplop Bapak Ibu, ada uang. Saya belum tahu ada uang, tapi dia, "Saya sudah di PHK." Karena memang Bapak Ibu bukan cuma dia, ada beberapa staf yang lain juga di PHK bergilir. Ya. Giliran istri saya, dia membawa. Saya masih ingat ada sejumlah uang sebagai pesangon. Saya melihat Bapak Ibu, hati istri saya betapa sedih, ya. Sebagai laki-laki saya menahan, ya, merasakan kesedihan, tapi saya menahan. Ya, saya berpikir ini kami 4 orang, istriku, anakku, saya, dan ada hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu tidak ada kerjanya Bapak Ibu. Dia bekerja sebagai hamba Tuhan, pendoa syafaat pada saat itu yang saya pimpin. Tidak lama kemudian tahun 99 Doulos mengalami peristiwa. Ya, ada orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab membakar Doulos. Kemudian Bapak Ibu, saya pun ikut PHK tanpa pesangon pada saat itu. Jadi 2-2 atau 3-3-nya kami pengangguran di rumah pada saat itu Bapak Ibu. Bapak Ibu coba bayangkan, satu keluarga 4 orang pengangguran. Tapi saya bilang, ya, kita harus bersabar. Saya bilang bersabar sama istri saya.
Saya bilang anak saya masih baik, saya bilang sama ibu itu kita banyak berdoa Bu. Ya, oleh kemurahan Tuhan kita boleh hidup sebagaimana hidup saat ini. Saya katakan pada saat itu, tidak lama kemudian Bapak Ibu, kalau Tuhan mau menolong seseorang itu, Bapak Ibu, aneh sekali, lucu bagi saya. Ibu yang tua ini penjaga menara di Senayan Metropolitan, ya, penjaga menara. Tiba-tiba ada satu orang. Barangkali ibu ini ketika mau ke toilet, ada seseorang menghampiri dia keluar dari menara 2. Dihampiri, tiba-tiba tidak panjang lebar ngobrol, karena yang menghampiri itu pun tidak mengerti bahasa Indonesia, orang asing, kuning langsat ya saudara kulitnya menurut dia. Tiba-tiba meminta nomor rekening ibu tua ini. Nah, ibu janda ini tidak memiliki nomor rekening. Ya, dan dia bilang, ya mungkin ketika ditanya, ya mungkin dia panggil temannya untuk apa? Untuk menerjemahkan. Intinya begini, Bapak itu membutuhkan rekening. Nah, kemudian dijawab tidak ada, tapi Bapak itu berkata, saya tunggu. Pulang ke rumah beberapa hari kemudian ibu itu buat rekening. Setelah dibuat rekening, maka pada saat itu seminggu waktunya pada saat itu ibu ini menerima uang sebanyak $1.000 pada saat itu masa krisis moneter. Itu sudah besar tahun 98-99. Pak Ibu, lihatlah di sini bagaimana kalau kita mengerti kehendak Allah, mengerti tujuan Allah di dalam hidup kita, dan mengerti tujuan kita di dalam Kristus, bahwa kita harus mempersembahkan seluruh kehidupan kita bergantung kepada Dia. Baik hidup yang berkaitan dengan jasmania kita gantungkan kepada Dia. Lihat Bapak Ibu, kami 3 orang pengangguran satu rumah, tidak ada pendapatan. Pada saat itu tiba-tiba berkat Tuhan mengalir. Ya, dan kemudian saya tidak susah payah lagi menolong ibu itu. Dan akhirnya ibu itu beli rumah di Bekasi pada saat itu masih murah ya. Ya, kita senang dia boleh pergi dengan memiliki rumah, dan kemudian dia juga memberkati kita. Bapak Ibu, lihat pertolongan Tuhan. Ya. Lihat pertolongan Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Jadi jangan engkau katakan, aduh saya sulit, saya kesulitan, saya tidak punya ini, saya tidak punya ini. Gimana saya mau melakukan ini? Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Ketika kita mengalami kritis apapun, kritis keuangan, kritis penyakit, saya mau berkata, Yesus ada di tengah-tengah krisismu, di tengah-tengah kritismu untuk menolong engkau. Amin. Ketika engkau ada dalam sakit penyakit, siapapun engkau yang mendengarkan firman hari ini, dokter mungkin berkata, penyakitmu lumayan, kira-kira tinggal berapa lama lagi boleh hidup. Itu kritis, masa kritis bagimu. Kalau engkau tahu, kalau engkau serahkan hidupmu, kau tahu kemurahan Tuhan, serahkan hidupmu kepada Dia. Yesus ada di tengah-tengah kritis di mana engkau sedang mengalami sakit penyakit. Amin. Atau engkau krisis keuangan hari-hari ini, di masa pandemi ini. Kau berkata susah cari uang, tidak bisa bebas keluar dan lain-lain. Benar. Tapi saya mau katakan engkau percaya bergantung kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, meninggikan Yesus seperti Abraham, maka Tuhan bertindak di saat engkau mengalami kritis ekonomi. Amin. Yesus selalu ada di saat-saat kita. Amin. Tentang bagi Tuhan. Saudara, ini sudah kami alami dengan keluargaku dan istri dan anakku. Ya, Tuhan selalu menolong. Amin. Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Yang terpenting saya harus menjaga iman saya, menjaga keluarga saya, istri dan anak saya, menjaga firman Tuhan di dalam hati saya, melakukan firman Tuhan dengan segenap hati saya, menjaga kekudusan, menjaga panggilan saya, karena Tuhan telah menyisihkan saya, karena Tuhan telah memilih saya untuk tugas yang mulia. Saya harus jaga berkaitan dengan kehidupan di dunia ini, berkaitan dengan perut, berkaitan dengan anak-anak sekolah, berkaitan dengan jemaat, berkaitan dengan banyak hal. Sepertinya tidak masuk akal dan memang tidak masuk akal.
Karena Tuhan tidak pernah masuk akal. Amin. Harus masuk di dalam hati kita, Bapak. Amin. Saya tak pernah ditinggalkan Tuhan. Amin. Abraham tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Amin. Paulus pun tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Yes. Tapi persembahkanlah tubuh Amin. sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Amin. Ya, kalau engkau sudah sampai kepada titik itu, engkau tidak akan sulit mempersembahkan apapun. Amin. Engkau tidak akan sulit menolong siapapun. Amin. Karena engkau sadar bahwa oleh karena kasih karunia engkau diselamatkan, oleh karena kasih anugerah engkau hidup, oleh karena kemurahan yang engkau diberikan banyak hal, talenta, karunia, karir, kepintaran, kecerdasan, uang, dan lain-lain sebagainya. Tapi ingat sekali lagi, itu tidak menjadikan engkau, itu bukan tujuan hidupmu. Tujuan hidupmu menyenangkan hati Tuhan, melakukan firman Tuhan, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, ya, yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah persembahan yang sejati. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Saya mau berdoa kepada kita. Angkat tangan, musik dengan perlahan. Angkat kedua tanganmu dimanapun engkau berada. Sebab ibadah kita hari ini tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Siapapun Bapak Ibu yang rindu beribadah, yang sudah mendengar hal ini, angkat kedua tanganmu. Tuhan berkati mereka yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami, hamba-Mu Paulus, mengingatkan kami, menasihati kami, supaya kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, Amin. yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Sebab itulah ibadah kami yang sejati. Amin. Tuhan, biarlah anak-anak-Mu yang mendengarkan program ini, Tuhan, Engkau menolong dan memberkati mereka. Amin. Engkau, Tuhan, memampukan mereka hari-hari dalam keadaan sulit ini, supaya mereka hari-hari ini mulai bergantung kepada Engkau, Tuhan, bergantung kepada Yesus. Apapun kesulitan mereka, keadaan krisis apapun yang sedang mereka hadapi, Yesus ada di tengah-tengah krisis. Yesus ada menolong engkau. Yesus ada menyembuhkan engkau dimanapun berada, menolong ekonomimu, rumah tanggamu, sekolah anak-anakmu, masa depanmu, pergumulanmu. Tuhan berkati mereka yang mendengar program ini. Berkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, buat mereka kuat di masa pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati mereka yang masih bisa bekerja di kantor, atau berkati mereka yang bekerja di rumah, yang sedang belajar di rumah, yang sedang beraktivitas, atau yang sudah dirumahkan sekalipun. Tidak menjadi persoalan, tidak menjadi sesuatu yang memojokkan kami, menyulitkan kami, karena Tuhan selalu menolong kami. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, Amin. yang sakit telah Engkau sembuhkan, Amin. yang berbeban berat Engkau tolong. Amin. Yang selama ini tidak ada pengharapan, Tuhan buka pengharapan. Amin. Yang selama ini tertutup pintu, hari-hari ini Engkau justru membuka pintu bagi orang yang percaya. Angkat sekali lagi kedua tanganmu. Terima. Dalam nama Yesus, terimalah kekuatan dari Tuhan. Terimalah pertolongan dari Tuhan. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Berkat kesehatan dan damai sejahtera dan sukacita. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Bahwa janda serempat pun ditolong oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami semua. Haleluya. 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 Sekali lagi angkat kedua tanganmu. Pulanglah dan beraktivitaslah. Terimalah berkat sekali lagi dari Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa dan kasih karunia daripada Kristus Tuhan. Pertolongan dari Roh yang Kudus, menolong, menghibur, menguatkan dan memberkati engkau mulai hari ini bahkan sampai kekal selama-lamanya. Amin. Kita yang sudah percaya dan diberkati katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan memberkati anak-anaknya dimanapun berada. Amin. Amin.